Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 14 Mei 2025 merupakan pesta Santo Matias Rasul. Bacaan dibawakan oleh Sisilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Arkadia Ari Wibowo, dan renungan ditulis oleh Kristina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam surga. Di hari yang baru ini, kami kembali mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah bagi kehidupan ini. Penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Engkau selalu menjaga dan menyertai kami. Walau kami orang berdosa, namun Kau tak pandang dosa kami. Kasih-Mu selalu berlimpah dalam hidup ini. Bapa, saat ini kami mohon Roh Kudus-Mu tercurah agar kami bisa memahami firman-Mu sebagai bekal bagi hari ini, dan sirami hati kami agar firman-Mu bisa tumbuh subur dan berbuah. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15-17, ayat 20-26. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menuduhkan Dia bersama para bangsawan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan.
Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan menudukkan Dia bersama para bangsawan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan menudukkan Dia bersama para bangsawan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan menudukkan Dia bersama para bangsawan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan Dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Tuhan menudukkan Dia bersama para bangsawan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda. Sahabat sejati. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, pagi ini mari kita awali dengan hening sejenak. Izinkan saya memimpin suasana hening pagi ini. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Mari kita lakukan beberapa kali. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Mari kita lakukan sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Kita rasakan oksigen yang masuk melalui batang hidung kita, masuk ke dalam paru-paru, membersihkan paru-paru, dan selanjutnya keluar lewat mulut kita. Saat ini, kita mau merasakan udara dingin yang menyentuh kulit kita. Kita dengarkan bunyi keheningan di sekitar kita. Bunyi apapun yang ada di sekitar kita, mari kita cermati dan serap semua ke dalam diri kita. Bapak Ibu, apakah kita sadar ketika kita bangun pagi ini, Yesus sudah memberikan hadiah yang sangat berharga bagi kita? Ya, nafas kehidupan. Hadiah selanjutnya sudah menanti. Kita bisa beraktivitas dengan lancar, bisa bercengkerama dengan anggota keluarga, bisa tiba di tempat kerja dengan selamat. Tak terhitung banyaknya rahmat dan berkat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi, apakah yang telah kita berikan untuk Dia? Sepertinya tidak sepadan dengan yang kita terima. Bahkan, kita lebih sering membuat kecewa Yesus, melupakannya, dan kurang memberikan waktu baginya. Bahkan sekedar untuk berterima kasih dan bersyukur atas sederet berkat rahmat yang diberikan bagi kita. Yesus sudah menjadi sahabat sejati kita. Dia selalu memberi dan memberi.
walau sikap kita tidak sepadan dengan pengorbanannya. Namun ia tidak pernah berhenti melimpahkan berkat dan rahmat-Nya setiap hari. Seperti dikatakan dalam firman hari ini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sudahkah kita menjadi sahabat bagi Yesus? Sudahkah kita melakukan perintah-perintah Yesus? Mari, Bapak Ibu terkasih, kita mencoba melakukan hal-hal baik sekecil apapun bagi Yesus melalui sesama yang kita temui hari ini. Itulah bukti cinta dan persahabatan sejati kita dengan Yesus yang telah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh memahami hikmat pengajaran-Mu dan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kami. Bantu kami agar tetap setia melakukan tugas kasih dari-Mu untuk menjadi sahabat yang murah hati dan selalu penuh sukacita. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.